Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir dari kelas PJKRE angkatan 2018, NIM 18310411198. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah PowerPoint yang telah saya buat pada mata kuliah Laboratorium dan Perpustakaan yang berjudulkan Laboratorium dan Perpustakaan. Ya, kita masuk di pengertian laboratorium dan perpustakaan. Laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu tempat bekerja. Khusus untuk keperluan penelitian ilmiah, laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap, seperti ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Lanjut, perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab, buku. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan library. Istilah ini berasal dari kata liber atau libri yang artinya buku. Dari kata Latin tersebut terbentuklah istilah librarus tentang buku. Dalam bahasa asing lainnya, perpustakaan disebut bibliotheca, yang juga berasal dari bahasa Yunani, biblia, yang artinya tentang buku atau kitab. Dengan demikian, batasan istilah perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan oleh pemustaka jasa layanannya. Selain buku, di dalamnya juga terdapat bahan cetak lainnya seperti majalah, laporan, pamflet, prosiding, manuskrip, atau naskah, lembaran musik, dan berbagai karya media audio visual seperti film, slide, kaset, piringan hitam, serta bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofis, dan mikroburam. Lanjut, kita masuk di fungsi laboratorium dan perpustakaan. Berikut ini beberapa fungsi laboratorium yang paling utama, yaitu yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu yang menyatukan antara teori dan praktik. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lainnya. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti yang terdiri dari pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dan dosen. Yang keempat, menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan. Yang keenam, laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh. Yang ketujuh, laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik. Yang kedelapan, laboratorium dapat menjadi suasana belajar bagi para siswa
mahasiswa, dosen, aktivis, peneliti, dan lain-lain. Lanjut, kita masuk di fungsi perpustakaan. Perpustakaan mempunyai fungsi-fungsi yang edukatif, informasi, dan tanggung jawab edukatif, riset, dan fungsi rekreatif. Yang pertama, fungsi edukatif. Fungsi ini dapat dilihat dari tersedianya sejumlah buku yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi siswaan yang diberikan di kelas melalui kegiatan individual maupun kelompok. Yang kedua, fungsi informatif. Beraneka ragam jenis bahan pustaka selain buku yang tersedia di perpustakaan seperti majalah, artikel, pamflet, surat kabar merupakan sumber belajar yang dapat memperkaya informasi, menarik minat baca, sehingga dapat memperluas wawasan pengetahuan. Yang ketiga, fungsi riset. Dengan adanya perpustakaan, maka memberikan peluang kepada siswa dan dosen untuk melakukan kajian melalui bahan pustaka. Yang keempat, yaitu fungsi rekreatif. Ruang perpustakaan dapat memberikan suasana beda dengan ruang kelas. Di ruang perpustakaan, siswa dapat dengan santai melakukan kegiatan belajar mengajar dan kadang juga diselingi dengan suasana menyenangkan. Kita lanjut, kita masuk di jenis-jenis laboratorium dan perpustakaan. Bila dilihat dari segi jenisnya, terdapat beberapa jenis laboratorium yang akan diulas secara panjang lebar dalam buku ini. Kali ini kita akan menguraikannya berdasarkan bagaimana cara mengelola dan mengembangkannya. Di mana yang pertama yaitu laboratorium pendidikan dan yang kedua laboratorium riset. Laboratorium pendidikan yaitu laboratorium yang digunakan untuk pendidikan terutama tingkat SD, SMP, SMU, hingga perguruan tinggi. Semua laboratorium jenis ini ditujukan untuk kelancaran proses kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan penelitian di dalam laboratorium jenis ini biasanya dilakukan oleh para guru atau dosen dan pembelajar. Yang kedua, laboratorium riset, yaitu laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan dalam upaya menemukan sesuatu untuk meneliti suatu hal yang menjadi bidang keahliannya. Adapun jenis-jenis perpustakaan menurut Sutarno NS, di antaranya yaitu yang pertama Perpustakaan Nasional RI, yang kedua Badan Perpustakaan Daerah, yang ketiga Perpustakaan Umum, yang keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi, yang kelima Perpustakaan Sekolah, yang keenam Perpustakaan Khusus, yang ketujuh Perpustakaan Lembaga Keagamaan, yang kedelapan Perpustakaan Internasional, yang kesembilan Perpustakaan Kantor Perwakilan Negara Asing, yang ke-10 Perpustakaan Pribadi atau Keluarga, dan yang terakhir yang ke-11 adalah Perpustakaan Digital. Slide selanjutnya kita masuk di peran laboratorium dan perpustakaan. Laboratorium dalam proses belajar mengajar, kegiatan laboratorium atau praktikum juga memiliki peran penting yang bermanfaat dalam mencapai 3 tujuan pembelajaran, antara lain yaitu yang pertama keterampilan kognitif, yang kedua keterampilan afektif, dan yang ketiga keterampilan psikomotorik. Keterampilan kognitif misalnya melatih
agar teori dapat dimengerti. Yang kedua, agar teori dapat diterapkan pada keadaan problem nyata. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan afektif, misalnya belajar bekerja sama, belajar menghargai bidangnya, dan belajar merencanakan kegiatan secara mandiri. Keterampilan yang ketiga yaitu psikomotorik, misalnya belajar memasang peralatan sehingga betul-betul berjalan, dan yang kedua belajar memakai peralatan dan instrumen tertentu. Kita masuk di perpustakaan. Peran perpustakaan sangatlah penting bagi dunia pendidikan, sehingga semua pendidikan formal mempunyai perpustakaan, karena perpustakaan merupakan jantung dunia pendidikan. Tidak hanya itu, perpustakaan dapat mengajarkan siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar dan mampu memberi motivasi kepada siswa. Secara garis besar, tugas perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi dalam bentuk cetak, tercetak, ataupun dalam bentuk elektronik yang multimedia kepada pemakai. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, namun harus pula menyediakan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. Yang ketiga, terus memperhatikan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi agar keinginan masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi. Yang keempat, harus mampu menjadi jembatan penyedia informasi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kelima, perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna. Secara umum, peran-peran yang dapat dilakukan adalah menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan. Yang kedua, menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, berperan sebagai agen perubah pembangunan dan kebudayaan manusia. Yang keempat, mengembangkan komunikasi antara pemakai dan atau dengan penyelenggara sehingga tercipta kolaborasi, sharing pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya. Yang kelima, motivator, mediator, dan fasilitator bagi pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Lanjut, kita masuk di tujuan perpustakaan. Jika perpustakaan itu ada di sekolah, maka tujuan perpustakaan adalah agar menunjang proses belajar mengajar, sedangkan perpustakaan perguruan tinggi dalam menjalankan program pengajarannya. Koleksi perpustakaan perguruan tinggi gunanya melayani keperluan mahasiswa di tingkat persiapan sampai kepada mahasiswa yang sedang menghadapi ujian sarjana dan menyusun skripsi. Dosen dalam persiapan bahan perkuliahan dan penelitian yang dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Secara lebih terperinci, tujuan perpustakaan sekolah antara lain: yang pertama, memupuk kesadaran dan kebiasaan membaca. Yang kedua, mengarahkan pada teknik memahami isi bacaan. Yang ketiga, memperluas pengetahuan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kecakapan berbahasa. Yang kelima, mendisiplinkan peserta didik melalui tata tertib perpustakaan sekolah. Yang keenam, membentuk kemampuan melakukan studi mandiri. Dan yang ketujuh, menunjang pelaksanaan program kurikulum baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
Kita masuk di penggunaan perpustakaan sebagai sumber belajar. Perpustakaan merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan sumber belajar yang sekaligus sebagai wadah dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang juga menunjang atau sebagai sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Perpustakaan merupakan bagian integral yang mendukung proses belajar mengajar. Keberadaan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam proses pendidikan diharapkan dapat digunakan sebagai berikut, di mana yang pertama yaitu perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Dan yang terakhir yaitu perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Ya baik, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.